Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Dalam pertemuan kelima ini, mari kita mulai dengan membacakan ulumul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah wa atina hikmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah kondisi fisik, sosial, religius masa dewasa Madya. Indikatornya ada dua, yaitu mengetahui konsep dan pengetahuan dasar masa dewasa Madya. Yang kedua, memahami kondisi fisik, sosial, ekonomi, religius masa dewasa Madya. Masa dewasa Madya atau tengah adalah masa di mana terjadinya penurunan kemampuan fisik dan meluasnya tanggung jawab. Sebuah periode di mana seorang menjadi lebih sadar bahwa polaritas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidup. Suatu titik di mana seseorang berusaha meneruskan sesuatu yang bermakna pada generasi selanjutnya, atau disebut juga dengan regenerasi. Suatu masa di mana seseorang telah mencapai dan membina kepuasan dalam karirnya. Singkatnya, masa dewasa menengah atau Madya mencakup keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab, relasi di tengah-tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring dengan proses penuaan. Ini dikatakan oleh Lachmann. Kita masuk kepada A, kondisi fisik dewasa Madya. Sebagaimana kita ketahui, rentang usia dewasa Madya adalah di antara 40 sampai 60 tahun. Ada juga yang mengatakan 35 sampai 60 tahun. Di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Masa usia dewasa diartikan sebagai suatu masa menurutnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab. Suatu periode di mana orang menjadi sadar akan polaritas muda tua dan semakin berkurangnya jumlah waktu yang tersisa dalam kehidupan. Suatu masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir, dan suatu titik ketika individu berusaha meneruskan satu yang berarti pada generasi berikutnya. Tadi seperti yang saya sudah katakan, regenerasi. Jadi orang tua Madya, orang dewasa Madya itu melanjutkan generasinya kepada anaknya. Begitu seterusnya, anaknya akan kepada anaknya lagi, sebagaimana saat ini kalian adalah pelanjut dari kedua orang tua kalian. Menurut Harlock, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan, di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Selain itu, sebuah penelitian dalam Newark 1977 sebagaimana yang dikutip oleh John F. Santrock tahun 1995 menemukan bahwa perempuan berusia dewasa Madya lebih memfokuskan perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda atau tua.
Dalam penelitian ini, wanita dewasa madya lebih mungkin menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Adapun beberapa perubahan fisik mulai tampak lebih awal di usia 30 tahun, tetapi pada beberapa titik atau bagian terjadi di usia 40 tahun. Menurutnya, perkembangan fisik menunjukkan bahwa masa dewasa madya telah datang. Yang pertama, beberapa perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa madya antara lain timbulnya uban. Ini salah satunya, timbul uban ini, tapi itu pada masa dewasa madya perempuan ya. Yang kita jelaskan ini adalah masih wanita. Yang kedua, kulit mulai keriput. Apalagi seperti yang telah kita bahas minggu-minggu yang lalu, kalau wanita itu kalau sudah turun mesin sekali, 2 kali, 3 kali, itu sudah mulai keriput kulitnya, melembreh semua badannya, dan mungkin berkembang badannya. Begitulah. Yang ketiga, gigi yang menguning. Gigi yang menguning. Yang keempat, tubuh semakin lama semakin pendek karena otot-otot melemah. Kalau yang ini nampaknya saya meragukan ya, masalah tubuh semakin lama semakin pendek karena otot-otot melemah. Ini mesti boleh kita meragukan pernyataan Santrok ini. 5. Punggung orang dewasa melemah karena piringan sendi di tulang belakang mengalami penurunan. Kalau ini bisa jadi karena sudah tua. Yang keenam, tulang-tulang bergeser lebih dekat antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki yang tingginya 5 kaki 10 inci pada usia 30 tahun barangkali akan menjadi 5 kaki sampai 9 kaki 9,78 inci di usia 50 tahun, dan mungkin akan menjadi 5 kaki 9/4 pada usia 60 tahun. Ya. Yang ketujuh, sulit melihat objek-objek yang dekat. Mata sudah mulai rabun. Daya akomodasi mata, kemampuan untuk memfokuskan dan mempertahankan gambar pada retina mengalami penurunan paling tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Ini betul. Yang kedelapan, penurunan pada sensitivitas pendengaran, alias peka, ya kan? 9. Menopause. Pada usia dewasa madya ini mereka akan mengalami periode menopause, di mana pada periode ini haid dan kemampuan berproduksi akan berhenti secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan bagi wanita seperti hot flashes, mulai letih dan cepatnya denyut jantung. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi hormon estrogen oleh indung telur. Yang ke-10, penurunan kebugaran fisik. Masalah kesehatan utama pada masa dewasa madya antara lain penyakit kanker, kardiovaskuler, dan obesitas. Tapi jangan khawatir bahwa penyakit fisik tidak menjadikan manusia itu masuk neraka. Yang kita khawatirkan atau yang kita takutkan adalah penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit fisik, justru kalau kita mendapatkan penyakit fisik atau mengalami penyakit fisik dan kita bersabar menerima dari Allah SWT, itu sesungguhnya penyakit fisik itu mengurangi dosa kita, bahkan kita menghapuskan dosa kita apabila kita bersabar dengan penyakit itu yang diberikan oleh Allah SWT. Tetapi penyakit hati akan
satu saja penyakit hati yang kita derita atau yang kita miliki, maka itu akan membawa kita ke dalam api neraka. Contohnya, apabila kita merasa lebih pintar dari orang lain, maka kita mengatakan mengatakan kita yang lebih hebat, kitalah lebih dari orang lain. Nah, ini kita merasa sombong. Kalau sombong, masuklah ke dalam neraka. Begitu juga penyakit hati yang lain. Misalnya apa? Iri, dengki, hasut, semuanya lah termasuk pada penyakit hati yang membawa kita dalam kerusakan. Di dunia kita menjadi orang yang rusak, di akhirat nanti kita mendapatkan api neraka. Maka hindarilah penyakit hati. Masuk kita kepada B, yaitu kondisi sosial dewasa madya. Pada tahap ini perkembangan sosial juga sangat nampak, yang bisa dipengaruhi oleh kehidupan sosial individu dengan sekitarnya. Ada beberapa kategori hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa dewasa madya sebagai berikut. Pertama, cinta dan pernikahan pada paruh kehidupan. Pada masa dewasa tengah, rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosionalnya antara satu dengan yang lainnya lebih penting seiring menjadi dewasanya hubungan, terutama pada masa dewasa tengah ini. Pada masa dewasa tengah, pasangan mungkin akan mengalami lebih sedikit kekhawatiran finansial, lebih sedikit tugas dan pekerjaan rumah tangga, dan semakin banyak waktu untuk mereka habiskan bersama. Seiring dengan semakin tuanya pasangan pernikahan, banyak dari ketidaksesuaian sebelumnya yang disebabkan oleh perbedaan agama, etnisitas, kelas sosial, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, dan pola-pola kepribadian telah diatasi dan mengalami penyesuaian ataupun telah ikut berkontribusi menyebabkan pecahnya pernikahan. Yang kedua, sarang yang kosong dan pengisiannya kembali. Orang tua menghadapi penyesuaian baru karena ketidakseimbangan akibat ketidakadaan anak. Punya anak bermasalah, tak punya anak masalah. Punya pasangan bermasalah, tak punya pasangan masalah. Itulah manusia. Kalau manusia itu tidak bersyukur. Nah, kita lanjut. Ini yang disebut dengan sindrom sarang. Sindrom sarang kosong atau empty nest syndrome. Nah, ini harus diingat. Dan ini menjadi kuis yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sindrom sarang kosong atau empty nest syndrome. Jawab nanti melalui WA grup ya. Yang menyatakan bahwa kepuasan akan mengalami penurunan karena orang tua memperoleh banyak kepuasan dari anak-anaknya. Dan oleh karena itu, kepergian anak dari keluarga akan meninggalkan derita orang tua dengan perasaan kosong. Ini seperti yang kita pelajari kemarin, masa sepi. Ini yang ditakuti oleh orang tua. Meskipun sindrom sarang kosong tersebut berlaku bagi beberapa orang tua yang hidup melalui anak-anaknya, sarang yang kosong tersebut biasanya tidak menurunkan kepuasan pernikahan, melainkan sebaliknya. Yang terjadi, kepuasan pernikahan meningkat pada tahun-tahun pasca membesarkan anak. Salah satu keluhan yang paling umum disuarakan oleh anak-anak yang sudah dewasa maupun orang tuanya adalah hilangnya privasi. Anak-anak dewasa mengeluh bahwa orang tuanya membatasi kebebasannya, mengekang kehidupan seksnya, mengurangi mereka dalam mendengarkan musik rock,
dan memperlakukan mereka seperti anak-anak dari pandangan dewasa. Nah, kuis yang kedua ini ya, kuis yang kedua bahwa bagaimana pandangan Islam mengenai masalah ini. Misalnya masalah apa? Masalah keluhan anak yang merasa dikekang oleh orang tuanya atau hilangnya privasi seorang anak. Jelaskan pandangan secara Islam. Dan yang ketiga, hubungan saudara dan persahabatan. Hubungan saudara kandung juga berlangsung sepanjang siklus kehidupan bagi sebahagian besar orang dewasa. Hubungan saudara kandung pada masa dewasa media mungkin sangat dekat, tidak acuh atau sangat bersaing. Saudara kandung secara psikologis dekat satu sama lain pada masa dewasa, cenderung pada masa kanak-kanak memang seperti itu, sementara kedekatan saudara kandung pada masa dewasa awal jarang ditemukan. Persahabatan terus menjadi penting dalam masa dewasa tengah, sama halnya dengan persahabatan pada masa dewasa awal. Ya, kuis yang ketiga adalah bagaimana hadis dari Rasulullah tentang menyambung silaturahim. Nah, ini persaudaraan itu artinya menyambung silaturahim. Sebutkan hadisnya dan artinya tentang menyambung silaturahim. Yang keempat, hubungan antar generasi orang dewasa usia tengah. Baya memainkan peran penting dalam hubungan antar generasi. Mereka telah digambarkan sebagai generasi sandwich atau situasi mereka telah dinamai generation squads, tekanan generasi, atau generation overloads, beban generasi yang terlalu berat. Tuntutan yang dihadapinya baik sebagai anak maupun orang tua yang sudah tua dan orang tua dari remaja atau dewasa muda, memiliki implikasi bagi perkembangan jalan hidup individu dan bagi sistem keluarga di mana mereka merupakan bagiannya. Kuis yang keempat adalah yang jelaskan yang dimaksud dengan generasi squads atau tekanan generasi atau generasi overloads. Jelaskan. Kita lanjut. Menurut Erikson, pada masa ini individu dihadapkan atas dua hal generativity PS stagnasi, mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harapkan guna membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas. Garis miring bangkit. Sebaliknya, stagnasi atau mandek ketika individu tidak melaksanakan apa-apa untuk generasi berikutnya. Memberikan asuhan, bimbingan pada anak-anak individu generasi adalah seseorang yang mempelajari keahlian, mengembangkan warisan diri yang positif, dan membimbing orang yang lebih muda. Tugas dalam fase ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan stagnasi. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimates, karena rasa kasih ini telah menggeneralis ke kelompok lain, terutama generasi selanjutnya. Bila dengan intimasi kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan satu timbal balik dari partner kita, maka dengan generativity kita dapat mengharapkan balasan. Misalnya saja, sebagian sangat besar pada orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya, walaupun perkecualian pasti ada. Kuis yang kelima adalah jelaskan yang dimaksud dengan
generativity. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Baru saja saya jelaskan. Sekarang masuk kita kepada permasalahan pada perkembangan sosial. Sosial emosi. Pria tengah baya mulai memikirkan hubungan yang telah hilang selama mengejar karir. Kini saatnya ia mulai memikirkan anak-anak. Sedangkan bagi wanita ini saatnya untuk menyibukkan dirinya di luar rumah. Sekian tahun telah membesarkan anak-anak. Sekarang ia siap menghadapi tantangan baru di luar rumah. Masalah keintiman, pria ingin agar istrinya berperilaku sebagai seorang pacar yang mesra, bukan hanya mengelola rumah tangga. Bagi wanita, ketegasannya sebagai bukti kemesraan. Dan apabila istri sibuk di luar rumah sepanjang hari, maka bila malam tiba sudah kecapean dan suami terabaikan. Bagi seorang pria yang memasuki fase ini mengalami ketidakstabilan emosi. Kadang gembira bersemangat, kadang murung, tidak mau diajak bicara keadaan di seputarnya, seakan tawar sehingga mereka mengeluh dalam banyak hal, masalah anak, kerjaan dan lain-lain. Bagi seorang wanita tengah baya, seiring mengalami kecemasan dan ketakutan kehilangan suaminya, kesepian dan kadang-kadang kemarahan. Keduanya bisa mengalami depresi. Bagi wanita yang tidak siap akan mengalami depresi yang berat ketika memasuki masa menopause. Paling berat bagi mereka yang tidak menikah atau ibu janda yang renta. Apa permasalahannya? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, penyesuaian sosial. Usia media sering membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial. Sebagai pasangan yang tanggung jawab, keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka meningkat. Mereka dapat lebih banyak terlibat dengan kegiatan sosial dibanding semasa mudanya. Banyak di antara orang yang berusia media, terutama kaum wanita, menyadari bahwa kegiatan sosial dapat menghilangkan kesepian karena anak-anaknya sudah dewasa semua dan mulai berkeluarga. Selama usia media, orang senang terhadap kegiatan menjamu teman dalam bentuk acara makan malam, pesta, dan pada umumnya kehidupan sosial mereka senang berkumpul dengan jenis kelamin yang sama. Kemudian bila seseorang mulai memasuki masa pensiun dengan kurangnya pendapatan, kegiatan dalam masyarakat mulai berkurang. Akibatnya mereka cenderung menghabiskan waktunya dengan anggota keluarga. Kegiatan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh status kelas sosial seseorang. Nah, kuis yang keenam, jelaskan apa yang disenangi masa usia media, atau kegiatan apa yang disenangi oleh kaum pria dalam masa usia dewasa ini. Nah, sekarang kondisi religius dewasa media. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa, nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Yang pertama, karakteristik sikap keberagaman pada masa dewasa. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, masa sikap keberagaman pada orang dewasa di antara lain memiliki ciri sebagai berikut. A. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. B. Cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. C. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan.
D. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidupnya. E. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. F. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. G. Sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama. H. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dengan kehidupan sosial sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Kuis yang selanjutnya adalah atau yang ketujuh ya. Jelaskan karakteristik sikap keberagamaan pada masa dewasa madya. Di antaranya saja, nggak usah semua ya. Kedua, masalah keberagaman pada masa dewasa. Seorang ahli psikologi atau Louis Cyril membagi masalah-masalah keberagaman pada masa dewasa sebagai berikut. Masa dewasa awal A. Masa dewasa awal, masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. B. Masa dewasa tengah, masalah sentral pada masa ini adalah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh yang dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan secara kontinu. Masa dewasa akhir, ciri utamanya adalah pasrah. Pada masa ini minat dan kegiatan kurang beragama. Hidup menjadi kurang rumit dan lebih berpusat pada hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia ini. Yang ketiga, sikap beragama pada masa dewasa. Tunggu, sebelumnya kuis yang selanjutnya, kuis yang keberapa? Yang ke-8 adalah jelaskan masalah-masalah keberagaman pada masa dewasa madya ya, masa dewasa madya saja. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sikap keberagamaan pada orang dewasa. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Itu yang A. B. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. C. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. D. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sehingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidupnya. E. Bersikap lebih terbuka dan wawasannya lebih luas. F. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan nurani. Nah, ini kuis yang ke-9. Jelaskan di antara sikap keberagaman pada orang dewasa madya. Demikian materi pada pertemuan kelima ini. Jadi kuisnya sudah 9. Jawab melalui WA seperti biasa. Salah satunya saja, jangan pilih kamu salah satu kuisnya dan menjawab melalui WA. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi kita akhiri dengan pertemuan ini dengan membacakan basmalah, membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.